Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada malam hari ini edisi kita adalah baku hantam. Baku hantam antara Kristen Trinitas versus Kristen Trinitas ya. Dipersempit lagi antara baku hantam antara Protestan versus Protestan. Dipersempit lagi baku hantam antara Calvinisme lawan Calvinisme. Nah, di sini apa berhubungan sama apa mereka itu ribut? Berhubungan sama keselamatan yang dijanjikan Yesus. Apakah terbatas hanya bagi orang-orang yang percaya saja atau tak terbatas juga bagi orang yang tidak percaya? Nah, atau judulnya di sini kan debat ringan vs menghapus segala melawan Pak Esra Soru ya tentang unlimited atonements. Unlimited berarti kan tak terbatas. Limited berarti terbatas ya. Terlimited terbatas. Unlimited terbatas. Atonement berarti penebusan dosa ya di sini ya. Silakan dicek penyebutannya salah apa enggak saya. Atonement. Oke, atonement. Oke, artinya Penebusan dosa. Atonement. Penebusan dosa. gitu ya. Atonement atau penebusan dosa. Judulnya tadi apakah penebusan dosa itu limited atau unlimited ya. Ya, kalau kita sebagai muslim nggak usah ikut campur, tapi kita belajar saja betapa mereka rumit memahami tentang unlimited atonement ataupun limited atonement. Demikian ya. Islam tidak mengenal penebusan dosa oleh Kristus di kayu salib ya. Karena Islam itu beranggapan atau memiliki keimanan bahwa Allah lah yang memberi pengampunan. Allah itu Al-Ghafur, Ghafur Rahim ya. Allah itu adalah yang Maha Pengampun dan Maha kasih sayang. Kemudian juga dia memberikan fasilitas kepada Nabi Muhammad yaitu dengan syafaat ya. Jadi Nabi Muhammad boleh memberikan syafaat kepada umatnya. Di samping Nabi Muhammad yang memberi syafaat itu diantaranya apa? Al-Quran yang dibaca akan datang seperti bunyi lebah memberi advokasi kepada yang membacanya. Siapa lagi yang bisa memberikan advokasi? Ulama ya, pemimpin ya. Oke, demikian ya. Oke, mari kita dengar bagaimana mereka ribut masalah limited atonement atau unlimited atonement. Ya, penebusan dosa Yesus itu hanya bagi yang percaya saja atau yang limited atau yang juga tidak percaya kepada Yesus ya atau unlimited atonement. Demikian ya. Dan sudah saya coba. Sini kenapa sih terinspirasi di sini? Saya masuk ke layar teologi juga pusing juga nih, pusing katanya ribut ini doktor ribut sama master pendidikan. Maksudnya antara apa menghapus segala yang doktor dari Harvard University Amerika berhadapan dengan Pak Esra Soru yang lulusan dalam negeri ya sampai gelarnya master kalau nggak salah ya. Dia sarjana pendidikan agama Kristen dan juga master pendidikan agama Kristen gitu ya. Dan sudah saya siapkan ini referensinya, saya ambil dari ilmiah ya. Ini saya ambil dari Maria Widyastuti ya, pendidikan agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen tentang konsep keselamatan dalam ajaran Calvinisme. Kemudian ini adalah referensi-referensi yang mereka ungkapkan karena nampaknya debat mereka itu tidak terlalu canggih ya. Pak Mangapul hanya menunjukkan sebuah PowerPoint yang sifatnya Word, tidak langsung berupa ini. Kalau ini kan jelas nih, jelas situsnya jelas, teksnya pun otentik ya, tidak ada kemungkinan unsur dihapus-hapus ya. Nah, di sini hikmah kita apa sebagai seorang muslim kita memiliki keselamatan yang pasti dan tidak debatable. Keselamatan itu adalah pasti. Kenapa? Nabi Muhammad itu dipastikan selamat karena dia inna a'tainakal kautsar. Ya, sungguhnya kami memberikan kamu al-kautsar. Apa itu kautsar? Surga gitu ya. Surga, sungai surga yang putihnya melebihi susu dan manisnya melebihi madu. Dan Nabi bersabda bahwa umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan ya Rasulullah? Mereka yang tidak mau mengikuti perintahku, kata Nabi demikian ya. Oke, next. Kita langsung kepada keributan antara Trinitas versus Trinitas. Keributan antara Calvinis lawan Calvinis. Keributan antara Protestan lawan Protestan. Oke. Perdebatan dimulai eng. Beda, pendekatannya beda. Misalnya tadi kalau sempat dengar, saya bahas Pak David Tong mengatakan biblical theology itu adalah ketika dia ambil Lukas 2 ayat 1, dunia di sana tidak berarti semua. Nah, itu bisa dipahami masuk ke Yohanes 1. Itu bukan biblical theology. Sekiranya pun ada hubungan Lukas 2 ayat 1 dengan Yohanes pasal 3 ayat 16, itu perlu research.
Itulah caranya. Misalnya Ya, tadi. saya kira Pak David, saya juga baca, maksudnya Pak David Tong itu hanya memberikan perbandingan bahwa kalau Alkitab mengatakan seluruh dunia, dia memberikan perbandingan saja. David Tong itu kemungkinan mungkin ya anaknya daripada Stephen Tong. Siapa Stephen Tong? Itu adalah Kristen reforms ya. Kristen reform itu yang dianut oleh Pak Esra Soru, juga oleh Pak Murawali Yanto Matalu. Kalau Pak Mangapu segala dari HKBP, tapi mereka memiliki tempat yang sama ya, sumber yang sama dari Jerman. Dari siapa ya? Dari Jerman dan Belanda. Itu kan pusatnya reformasi di sana ya, demikian sama-sama reform mereka itu ya. Sebenarnya gitu. Ya, tapi perbandingannya salah, Pak. Kalau istilahnya Ibu Marito tadi bukan apple to apple. Gimana tadi katamu, Ibu Marito? Ya, maksudnya tidak salahnya di mana? Coba tadi Bu Marito, di mana tadi? Ya, kalau memang Lukas itu yang ayat 2 Kaisar itu memang untuk orang-orang yang ada di situ, bukan termasuk Jepang, Cina, segala macam, iya cocok. Nah, mungkin maksudnya Lukas ini ya, maksud Lukas tuh gini. Ada kata-kata dunia diributkan. Pada saat itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, dunia ini dibikin ribut oleh mereka gitu ya. Next ya. Mungkin gitu maksudnya. Kan mereka tidak menampilkan Lukas yang mana kan gitu. Saya coba membuka biar kita tidak salah tafsir. Ini namanya kita kristologi. Ya, kita memperdalam Kristus. Kenapa? Sebagai seorang apologet gitu ya, harus tahu senjata orang apa, pelajari senjata orang. Dan kita berdebat pakai senjata orang dulu. Ya, dalam pepatah Arab itu, gunakanlah senjata yang mereka gunakan. Mereka pakai parang, kita pakai parang. Mereka tangan kosong, kita pakai tangan kosong. Tapi lebih hebat lagi, dalam ilmu apologetika itu, bantahlah orang dengan kitab mereka. Sehingga mereka menemukan kelemahan kitab mereka. Setelah mereka meragukan, hajar sama Al-Quran. Hadis baru kelepak-kelepak gitu. Demikian ya. Artinya apa? Kita wajib memahami Bible kalau kita memang masuk ke dalam dunia apologetika ya. Demikian, next. Tapi kalau dimasukkan ke Yohanes, ya nggak bisa dong, Pak. Karena Yohanes sendiri punya pengertian tentang dunia itu. Kalau Yohanes sendiri bisa menjelaskan tentang dunia di situ, kenapa kita harus tarik dari Lukas dimasukkan ke Yohanes? Nah, oke. Itu kan hanya perbandingan yang beliau berikan bahwa di dalam Alkitab tidak selamanya kata dunia dimengerti. Bahkan juga Yohanes juga tidak dalam penggunaan kata kosmos tidak selalu berarti dunia secara universal. Benar, tadi udah kita bahas. Yohanes 1 ayat 10, ada 3 kali kata dunia kosmos. Dua-duanya, tiga-tiganya itu Ya, Yohanes 1 ayat tidak 10 ya. sama. Maksudnya ada 2 pemahaman. Dunia Ya, Yohanes 1 ayat 10 ya, yang dibilang Pak Mangapul ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini ya, oke. Karena mereka tidak men-sharing, saya sharing ya. Biar lebih jelas. geografis, Yesus ada dalam dunia, lalu dunia tidak menerima, yaitu orang ciptaan. Jadi nggak usah diajarin kita soal itu, Pak. Maksud saya, ini yang susah, Pak. Karena begini, kalau kita memberikan pendapat, Abang selalu menganggap bahwa kita mengajari Abang, itu yang menjadi kesulitan dalam diskusi. Pak Esra, udah. Jadi akhirnya Dengan demikian kita mau memberikan pendapat lalu Abang menganggap bahwa sedang mengajari Abang, ya kalau begitu memang nggak ada manfaatnya diskusi. Ya sudahlah, masing-masing yang pernah. Nah, ini kan keributan mereka. Ketika mereka berhadapan dengan oneness, mereka bersatu sebagai sama-sama Trinitarian. Tetapi di dalam Trinitas sendiri beda-beda. Ada yang boleh baptis 2 kali, ada yang baptis cuma sekali waktu anak kecil namanya anak baptis dan seterusnya. Tambah lagi ini keselamatan, konsep atonement itu apakah limited atau unlimited? Kan demikian ya. Calvinisme menganggap bahwa itu adalah limited ya, tetapi ini pun Calvinis. Tapi menganggap unlimited dan seterusnya. Oke, coba lagi ya, next. Sendiri aja. begini Pak Esra, Lukas 2 ayat 1 itu kan udah jelas-jelas konteksnya adalah kekaisaran Augustus kan dunianya kan. Nah, ketika dia membuat itu contoh, dia kan mencoba sedang meyakinkan pembacanya. Begitulah caranya juga Yohanes 1, absolutely mistaken gitu loh. Jadi maksud saya, jangan ambil contoh yang salah menyalahkan orang benar. Jadi di situ Abang setuju bahwa sebenarnya kata dunia itu tidak selamanya berarti seluruh dunia. Udah pasti dong.
Ya, karena itu berarti kan ada fakta di dalam Alkitab bahwa tidak selamanya kata dunia dipakai untuk pengertian Oh ini. iya, tadi kita udah bilang Yohanes 1 ayat 10 udah beda, Pak. Nggak usah bawa di Lukas 2, Pak. Yohanes 1 ayat 10 dunia di sana, ia tidak datang ke dalam dunia. Dunia di sana adalah dunia geografis, tetapi dunia tidak mengenalnya. Setiap orang yang mengenal, nah itu dia kosmos itu. Jadi di sana konteksnya sudah jelas, Pak. Yesus datang ke dalam dunia, yaitu yang ciptanya. Lalu tetapi orang yang dimilikinya tidak menerimanya. Udah jelas. Tetapi semua orang menerimanya, diberi kuasa jadi anak Allah. Jadi di sana dunia itu ada dunia ciptaan, geografis di mana Yesus diam. Ada dunia orang yang dicipta. Dan orang yang dicipta itu ada dua kelompok. Yang percaya, menerima, dan yang menolak, tidak percaya. Nah, konteks itulah Yohanes 3:16. Jadi kalau Bapak mengatakan memang dunia tidak selamanya semua orang, iya. Tapi Yohanes 3:16 tidak bisa lari daripada semua orang. Sanggahan Bapak, silakan. Ayat 17-nya. Apa ayat 17? Ayat Yohanes 3:16. Sambungannya kan ayat 17. Jadi kalau dunia itu dipahami secara universal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti semua manusia tanpa kecuali, ya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ayat 17-nya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, itu menunjuk kepada bumi, bukan untuk menghakimi dunia, berarti bukan untuk, kalau dunia itu universal, berarti bukan untuk menghakimi semua orang di dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Menyelamatkannya itu menyelamatkan dunia. Itu berarti bahwa jadi universalisme. Salah. Konsekuensinya. Salah. Salahnya di mana? Kesimpulanmu salah. Mana Logika salahnya di mana? Bapak yang salah. Di mana salahnya? Logika Bapak salah. Coba ya, saya angkat dulu ya, saya copy ya. Sabar. Saya akan bimbing Bapak memahami ini. Nah, di sini Pak menghapus segala menggunakan metodenya mereshare yang berbentuk Word. Padahal kalau kita bagusnya menggunakan kayak saya nih ya, bukan saya muji diri saya sendiri ya, menggunakan namanya multi Windows. Menggunakan multi Windows memang enak itu. Kita langsung masuk aja ke sumber-sumber otentiknya tanpa harus masuk ke dalam Word, sehingga kita menemukan bentuk yang otentik tanpa campur tangan kita. Karena kalau kita dari sini kita copy paste ke Word kan bisa aja salah, sesuatu salah, komanya salah dan seterusnya ya. Demikian ya. Tapi emang resikonya kalau multi Word, multi window kayak saya ini, berarti kita harus punya sinyal minimal 3G ya. Kalau di bawah 3G nggak bisa, yang bagus 4G. Saya pun menggunakan 4G, demikian ya. Jadi, tapi kelemahannya tadi, kita harus punya komputer yang memiliki RAM yang bagus dan sinyal yang bagus ya. Oke, next ya. Ini asal mau Bapak. Tapi mesti mau. Ya, ini kita diskusi Abang, bukan lagi bikin disertasi. Iya. Kalau Bapak mau aja, kalau nggak mau nggak apa-apa. Ya silahkan paparkan, Oke, tidak ya. usah ya, cara membimbing lah Pak. Oke, tidak mau saya pakai istilah nggak apa-apa. Bapak membimbing saya, silakan masuk. Nggak perlu membimbing, ini kan hanya memberikan pendapat. Memberikan pendapat Oke. bukan mengajar atau membimbing. Nah itulah seringkali Ini orang berbentuk memberikan Word, ya. pendapat, Abang selalu Ini Pak mengupload pakai Word, lalu saya coba ya. Sini saya masukin pakai ini aja, pakai yang bagus. Nah, ini bagus kan? Ini kita menggunakan multi window langsung ke situsnya Alkitab.me gitu ya. Yohanes 3:1. Oke, next ya. anggap membimbing, mengajar Abang. Jangan lagi menghakimi, jangan lompat kemana-mana. Ya silakan. Bapak lompat kemana-mana itu. Lompat itu kemana? label itu. Justru 17. Oke. Lompat kemana? Sekarang begini, nggak kalimatnya tadi Bapak, nggak usah kemana-mana. Oke. Mari sekarang kita baca. 16 selesai ya. Ya. Nah, jadi kalau begitu buat Pak Esra, kasih Allah ke dalam dunia, bagaimana Pak Esra memahami ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, kalau saya mempelajari itu, dunia bukan dunia secara universal. Jadi apa? Untuk orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu siapa? Orang-orang percaya. Nah, lalu perhatikan ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya. Lah udah percaya kok. Ya justru karena itu. Dunia itu adalah dunia orang-orang pilihan. Orang pilihan pada waktu itu kan akhirnya mereka menjadi orang percaya. Dengar dulu Pak. Bapak udah terlalu dogmatis.
Kalau dunia di sini sama dengan orang percaya, ini orang percaya, kalau begitu, ya, buat apa lagi supaya percaya? Supaya setiap orang... Dunia itu adalah orang-orang pilihan. Orang pilihan belum tentu mereka sudah percaya. Orang-orang pilihan itu akan percaya. Oke, sekarang saya tanya. Sudah percaya. Saya tanya begini. Dari mana Bapak bisa memasukkan bahwa di sini orang percaya? Ada nggak datanya? Ayat mana? Saya bukan bilang. Oke, gitu ya kira-kira ya. Kalau saya pikir-pikir sebenarnya masalahnya masalah mudah sebenarnya. Tapi kita sebagai seorang muslim, kita nggak boleh mencampuri ya. Tapi boleh juga lah kita sebagai seorang muslim ya. Kalau seorang muslim kita tidak percaya ini semua, kecuali yang selaras dengan Al-Quran ya. Dalam Quran dikatakan bahwa ya bagi yang beriman, dia akan diselamatkan. Bagi yang tidak beriman, tak diselamatkan. Bagi yang bersyahadat, betapapun dia dosanya besar, maka akan selamat. Nabi bersabda, barang siapa yang mengatakan atau bersyahadat ya, tiada Tuhan selain Allah, dan tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah utusannya, dan bahwa Isa atau Yesus adalah hanya hambanya, dan kalimat dari kalimatnya yang diberikan kepada Maryam, dan bahwa surga itu benar, neraka itu benar, maka dia akan masuk surga dari arah pintu manapun atau dengan amal apapun. Demikian ya, artinya apa? Harus ada kepercayaan. Sama juga dengan Yesus berkata dalam Yohanes 3:16, kalau saya 16:3 ya, apa 17:3 ya, kan gitu. Hidup yang kekal itu adalah engkau adalah satu-satunya Tuhan yang ehad, yang benar, dan bahwa aku adalah yang kau utus. Kemudian dalam Matius 7:21 kan, tidak semua orang yang mengatakan Tuhanku, Tuhanku, kan gitu, akan masuk surga. Bahkan aku mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Tapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapa. Berarti apa? Memang tertentu saja. Keselamatan Tuhan yang tertentu aja. Tapi yang kacau kan tadi saya bilang, adanya dogma kekristenan dari Paulus. Harus percaya bahwa orang Kristen harus percaya Yesus mati. Kedua, matinya untuk penyelamatan manusia. Ketiga, dia akan bangkit di hari ketiga setelah 3 hari 3 malam dikubur. Pertanyaannya, siapa yang diselamatkan? Apakah semuanya atau tidak? Kan pusing, kan gitu. Udah gitu tambah lagi ada namanya ada logika kan. Jika karena Yudas maka Yesus disalib, dan jika Yesus disalib maka dosa manusia terhapuskan, maka karena Yudaslah dosa manusia terhapus, kan gitu. Itu kan namanya silogisme ya. Premis 1, karena Yudas menjual Yesus dengan 30 keping emas, maka Yesus disalib. Karena Yesus disalib, maka dosa manusia dihapuskan. Artinya, konklusinya dari silogisme itu adalah karena Yudas menjual Yesus dengan 30 keping, maka dosa manusia dihapuskan. Pusing kan? Makanya di Kristen tuh banyak permasalahan teologis yang tadi. Itu kenapa Rasulullah juga kalau dia menyampaikan dakwah, marilah pada satu kalimat yang tiada sengketa antara engkau dan aku. Kita menyembah satu Tuhan yang tiada menserikatkan dengan apapun. Demikian ya. Oke. Mari kita dengar dulu bagaimana kebingungan si layar teologi ini. Pusing katanya. Antara ribut mereka itu. Oke. Kan dia akan menghukum manusia yang tidak bertobat atau yang tidak menerima Yesus ya kan. Oh, akan dihukum di dalam api neraka yang kekal gitu kan. Wah, udah cerita neraka udah seru ya saudara-saudara ya. Ini pun jadi masalah dengan Matius kan. Matius berapa bahwa engkau akan seperti aku duduk dalam singgasana untuk memberi penghakiman kepada 12 suku Bani Israel. Ini pun jadi masalah. Apakah untuk semua orang penghakiman itu hanya bagi mereka yang menolaknya? Gitu kan, dalam Matius dikatakan engkau akan seperti aku duduk dalam singgasana, akan menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Demikian ya. Itu di hari kiamat nanti gitu loh. Jadi ini pun di Kristen itu memang agak kacau ya. Maka bersyukurlah mereka yang memeluk agama Islam yang sudah jelas ya. Nek. Totonya di akhir zaman Allah berubah. Nggak jadilah. Ya, kasihan. Ya gue hukum kayak begitu ya, tuh ada tuh ya nggak nerima Yesus juga, tapi dosanya kayak gitu ya, udahlah gue ampuni aja dah. Ya, dihitung sama Allah, udahlah. Ternyata cuman nggak ada seujung kuku gini, nggak ada gitu loh yang mau dibinasakan gitu kan. Udahlah, neraka udah nggak ada gunanya, gue ciptain udah. Ya, Allah berubah dari keputusannya itu.
Terus Anda ngotot-ngototan, nggak bisa dong Tuhan ya. Anda sudah ngomong manusia itu akan dihukum begini, harus masuk ke neraka itu. Kan Anda kan jadi lebih Tuhan daripada Tuhan gitu ya. Ya kan? Nah, bagaimana kalau Allah itu bisa berubah atau Allah itu juga bisa salah? Ya kan? Justru malah itu ide yang berpengharapan, ya, ide yang berpengharapan. Mungkin selama ini kita tekanan batin. Wah, orang tua gue belum menerima Yesus, ya kan? Wah, saudara gue, wah bini gue, wah anak gue belum menerima Yesus, dia akan masuk neraka. Terus kita happy gitu masuk surga gitu, happy gitu. Ya kalau kita masih ada memori akan dunia ini, ya saya rasa kita manusia yang error ya, ketika kita happy orang tua kita atau kekasih kita atau anak kita itu dibakar di neraka. Saya rasa kita manusia yang error. Ya. Nah, ide bahwa Allah itu bisa salah dengan keputusannya, misalkan mau menghukum, membuat neraka itu ternyata ide yang berpengharapan. Ya, kita berpengharapan, ya kita akan menjadi orang yang terus berdoa kepada Tuhan, ya kan? Ya kalau bisa, justru saya melihat bahwa ide Allah tidak bisa salah itu justru malah membuat manusia itu bertingkah laku seperti Allah. Ya, kalau Allah melihat manusia, Kalau dalam Islam Tuhan itu maha benar ya, oke? Al-Haq itu berarti Allah maha benar. Bahkan tidak hanya beliau itu adalah memiliki sifat Al-Haq maha benar, tapi kalimatnya pun adalah maha benar. Kan ya Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Firman-Nya adalah benar, demikian ya. Kalau dalam Islam itu mutlak. Kenapa mutlak? Agar dapat terbedakan antara konsep Tuhan dengan konsep manusia. Manusia, kata Rasulullah, setiap manusia itu bersalah. Dan setiap yang bersalah adalah yang paling cepat-cepat bertaubat. Gitu, demikian ya. Itulah manusia. melakukan sebuah kesalahan, satu doktor, yang yang satu lagi MDiv ya. Yang satu lagi ada magister bukan tafsir, magister pendidikan agama Kristen, macam-macam di situ. Tetapi yang menarik di sini adalah begini, ya. Doktor yang merasa dirinya, ya, pakar tafsir biblika, lebih khusus lagi karena disertasinya itu berkaitan dengan Injil Yohanes, merasa pakar Injil Yohanes, ya, merasa pakar Injil Yohanes, tetapi dengan mudah itu dijatuhkan, ya, oleh yang MDiv dan MPak ini, ya. Itu ketika menafsirkan apa arti dunia di dalam Injil Yohanes, ya, atau khususnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu. Ini ya, dunia. Itu artinya apa tuh dunia itu gitu loh. Kayak itu ya, yang maksud berarti Pak menghapus segala yang doktor lulusan Harvard S2 S3-nya itu berbicara masalah Injil Yohanes ini, dia pakar di bidang Injil Yohanes ya. Sementara Pak Esra Soru seorang MPak berarti Master Pendidikan Agama Kristen ya, baik S1 maupun S2-nya. Itulah kira-kira ya. Jadi bagi kita semua silakan ya pelajari ini ya. Ini dari Maria Widiaspati. Tentang sini ya ada konsep tentang limited dan unlimited atonement ya. Atonement, oke. Artinya penebusan dosa. penebusan dosa. Ini ya. Di sini silakan ada. Nah ya, limited atonement, penebusan terbatas. Secara ringkas, kaum Calvinis mengatakan bahwa penebusan terbatas adalah bahwa Kristus mati hanya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, tidak untuk semua orang, tidak untuk semua orang. Oke, demikian ya. Ya, sekedar demikian saja. Ini sekedar apa artinya? Hikmahnya kita harus bersyukur dengan Islam. Islam sudah jelas ya konsep keselamatannya. Allah adalah Al-Ghafur, hanya Allah yang memberikan pengampunan. Kemudian di antara hamba-hambanya ada yang diberikan keistimewaan ya. Di antaranya Rasulullah diberikan 5 keistimewaan. Di antaranya aku diberikan syafaat yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku.
Oke, dan aku diutus untuk semua bangsa. Wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin. Demikian ya, dan syafaat itu di samping Rasulullah juga tadi Al-Qur'an bisa memberi syafaat. Kemudian orang-orang suci ya, wali-waliullah bisa, ustadz-ustadz bisa, guru-guru ulama bisa, para syuhada pun bisa. Demikian ya. Ya, seperti itu aja. Jadi kita bersyukur sebagai seorang muslim, kita tidak memiliki keributan dan masalah konsep keselamatan sebagaimana keributannya di Kristen. Di Kristen masih debatable, masih ribut ya. Itu kenapa Islam turun itu untuk mengkritisi dan memberi solusi. Ayo kita masuk Islam aja kepada sebuah konsep yang tiada persengketaan di antara kamu dan kami. Itu kata surat Rasulullah kepada raja-raja dan kepada gubernur Kristen saat itu. Sekali demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.